Baik, shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Semangat mesbah doa dimanapun Bapak Ibu berada pada malam hari ini. Mari kita mau sama-sama satukan hati. Kita mau datang menyembah Tuhan. Biar Tuhan bertahta atas pujian penyembahan kita. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat sepanjang hari ini, buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, buat tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami mau bangun mesbah yang besar, biar Tuhan bertahta bersemayam atas pujian penyembahan kami. Biar Tuhan yang ditinggikan, diagungkan, dimuliakan. Terima kasih Bapak, dimanapun kami berada pada malam hari ini kami mau fokus. Kami mau sembah Engkau Tuhan, Yesus Kristus Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau sungguh baik, sebab Engkau sungguh baik. Tiada yang sepertimu Yesus, yang mengerti setiap kami. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Beri yang terbaik, yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Beri yang terbaik, ku beri yang terbaik bagimu. Yes, Jesus. Ku relakan segalanya. Yang terbaik bagimu Yesus, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Berikan penyembahan bagimu Tuhan. Mari sembah Dia.
Oh Yesus, bertahta atas pujian kami, layak dipuji disembah hanya nama Yesus. Hanya Kau yang ku sembah Tuhan. Yesus, Yesus, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami Tuhan. Hanya nama Yesus, nama yang memberikan kemenangan. Yesus Tuhan, oh segala pujian bagimu. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap oh menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari lebih lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus. Oh selama ku hidup
memandangmu, oh, menyaksikan kebaikanmu. Yesus, menyaksikan kebaikanmu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebab kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu. Besar kasih setiamu Tuhan, besar anugerah-Mu bagiku. Terima kasih, terima kasih. Ajar hati senantiasa kami bersyukur Tuhan, dan melihat betapa baiknya Tuhan atas hidup kami. Kami bawa setiap korban syukur di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini setiap keberadaan kami Tuhan malam hari ini. Kami mau katakan di hadapan Engkau, terima kasih. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari Semakin bertambah. terima kasih Tuhan. Besar Mari sembah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu Tuhan. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau layak, yang kami agungkan hanya di dalam nama-Mu. Oh, besar kasih setia
Tuhan. Selama-lamanya kami menaikkan pujian dan penghormatan kami. Hosana bagi Raja, Hosana bagi Yesus. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Bersama ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari bersama saudara naikkan pujianmu, mari sembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk. Terpuji namamu Tuhan. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Satu kali lagi mari bersama naikkan pujian, katakan ku nyanyi Hosana bagi Raja, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Selama-lamanya kami menyatakan Engkau Terima kasih Tuhan. Disembah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami percaya anugerah Tuhan melimpah atas hidup kami. Dan kami bersyukur karena Tuhan selalu hadir dalam hidup kami. Biarlah iman kami terus bertumbuh dan kami mengalami perubahan hidup setiap hari demi sehari. Karena Tuhan hadir dan mengubahkan hidup kami. Terima kasih Bapa, lihat kebenaran firman-Mu, ajar kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan, supaya hidup kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Dalam nama Yesus, kami buka hati bagi kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa pada malam ini. Saya masih berada di Makassar malam ini. Ya, dan puji Tuhan, ya telah selesai acara seminar hamba-hamba Tuhan Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Barat. Kemarin di Maros, Sulawesi Selatan. Dan puji Tuhan, biarlah ya satu kerinduan kita agar hamba-hamba Tuhan dipulihkan hari-hari ini dan mereka boleh semakin lebih lagi untuk melayani Tuhan di hari-hari terakhir, mempersiapkan umat yang kudus dan layak bagi Tuhan Yesus Kristus sebelum Dia datang kali yang kedua. Dan biarlah kita semua juga mau tetap setia di Mesbah Doa. Jangan lupa saudara bagikan ya
mesbah doa ini kepada teman, saudara, sahabat agar iman mereka juga bertumbuh dan mereka juga dipersiapkan menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Dan hari ini kita akan melanjutkan bacaan firman Tuhan, namun sebelumnya saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk. Shalom Ibu Debbie Basjir. Saya berterima kasih untuk mesbah doa dan juga mesbah syukur Ibu, karena itu sangat berpengaruh positif pada kehidupan saya. Ya, saya mau bersaksi, dahulu saya ini selalu hidup dalam kedagingan, ya. Dan sekarang puji Tuhan saya mulai belajar untuk hidup di dalam roh. Dan saya mulai meninggalkan, mematikan segala keinginan kedagingan dengan pertolongan Roh Kudus. Puji Tuhan, saat ini masih dalam proses, ya Tuhan, agar saya mengalami kelahiran kembali menjadi manusia baru untuk dapat menghasilkan buah-buah roh. Wow, puji Tuhan saudara ya, saya percaya kata-kata ini pasti dulu tidak dimengerti oleh orang Kristen yang belum mengalami ya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Tapi hari ini saya membaca kesaksian ini aja, saya tahu bahwa Anda sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan dan sudah mengalami pembaharuan di dalam roh dan jiwa oleh firman Tuhan. Makanya kata-katanya seperti ini ya, luar biasa sekali. Atas pertolongan Roh Kudus saat ini saya sedang berproses agar saya dilahirkan kembali menjadi manusia baru untuk dapat menghasilkan buah-buah roh, ya, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Ibu Debbie untuk seluruh pemberitaan firman Tuhan, dan Ibu sudah menjadi penyambung suara Tuhan bagi jiwa-jiwa yang sudah membuat saya menjadi lebih baik lagi. Bahkan saya meninggalkan kedagingan dan hidup dalam kekuatan roh agar menjadi manusia yang berkenan pada Tuhan, dan hidup saya dibaharui di dalam kekudusan dan tidak melakukan keinginan daging lagi melainkan keinginan roh. Puji Tuhan. Saya ini tinggal di Jayapura, Papua. Saya selalu berdoa agar suatu saat Tuhan akan mengirim Ibu datang ke Jayapura, amin, untuk menyampaikan suara Tuhan kepada kami yang ada di sini, agar Ibu juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan agar banyak orang juga meninggalkan kedagingan dan menjadi manusia yang hidup untuk menghasilkan buah-buah roh. Tuhan Yesus memberkati Ibu sekeluarga, amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya, dari Papua, Jayapura. Ya, satu kebahagiaan bagi saya ya, makanya saya mau tetap setia melayani Tuhan karena mendengar banyak kesaksian orang-orang yang mengalami perubahan hidup, ya, mengalami perubahan karakter, ya, mengerti bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang lama, ya, menemui kebinasaannya karena hawa nafsu yang membinasakan. Tetapi bersyukur, ya, sekarang mulai mengalami perubahan hidup dan kembali kepada Tuhan, ya. Puji Tuhan, terima kasih. Saya nggak tahu ini Bapak atau Ibu yang sudah mengirim kesaksian, yang pasti dari Papua, Jayapura, Papua. Tuhan Yesus memberkati, tetaplah setia, tetaplah mengejar Tuhan dan mengerti keinginan dan kehendak hati Tuhan. Baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita bersyukur saudara ya, karena ya lewat kebenaran firman Tuhan kita ya diubahkan, kita bahkan mengalami pemahaman demi pemahaman yang baru, sehingga kita ini lebih mengenal isi hati Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Dan hari ini kita akan lanjutkan. Kemarin kita sudah sampai di Hakim-Hakim pasal yang ke-9 bicara tentang Gideon. Ya, ketika Gideon sudah mati, kemarin kita sudah baca, ya, sebuah kesalahan besar yang Gideon lakukan pada akhir hidupnya adalah dia meminta jarahan emas dari para pasukannya, dan dia membuat efod, yaitu perhiasan jubah yang biasa dipakai imam. Dan efod itu yang terbuat dari emas ditaruh di kotanya, di Ofra, dan akhirnya orang-orang menyembah efod itu menjadi penyembahan berhala. Hati-hati saudara, kita lihat di sini jubah yang dibuat dari emas saja bisa dipakai iblis untuk menjadi penyembahan berhala. Jangan terlalu menyembah
apapun. Ya, makanya Tuhan bilang jangan membuat patung menyerupai apapun. Jangan membuat jubah-jubah yang menyerupai apapun. Jangan membuat perhiasan-perhiasan yang menyerupai apapun. Yang akhirnya itu akan menjadi berhala karena sudah disembah oleh manusia. Nah, kesalahan Gideon yang kedua yang membuat bangsa Israel itu akhirnya ya masuk dalam kehancuran yang besar. Gideon itu memiliki 70 anak asli yang dari istri-istrinya orang Israel, tetapi memiliki satu anak dari perempuan Kanaan, yaitu gundiknya yang bernama Abimelek. Ketika Gideon mati, ya Abimelek ini pulang ke Kanaan dan dia mempengaruhi keluarga ibunya karena ibunya orang Kanaan. Dia bilang, bukankah saya yang pantas untuk menjadi raja? Ya, menjadi hakim, menggantikan Gideon memerintah atas bangsa Israel. Dan ya saya lebih pantas daripada 70 anak laki-laki Gideon yang lain. Dan saudara-saudara ibunya yang adalah orang Kanaan berkata, iya kamu lebih patut. Lalu terjadilah persekongkolan, akhirnya Abimelek membunuh. Ya, 69 anaknya Gideon dibunuh semua di Sikem. Dia mengambil uang dari kuil ya Baal Berit untuk dipakai buat kampanye. Dia ingin menjadi raja. Dia membayar orang-orang yang nekat-nekat, ya preman-preman, dia bayar. Dia ajak saudara untuk bersama-sama dengan dia untuk mengokohkan dia menjadi raja, mengangkat dirinya sampai akhirnya dia bunuh ya 69 anak laki-laki Gideon, saudaranya sendiri, dan satu orang yang lolos hidup yang bungsu karena dia bersembunyi, saudara ya. Dan apa yang terjadi? Ya, kehancuran bagi Israel ya kemudian terjadi karena ya politik yang dimainkan oleh Abimelek anak Gideon dari seorang gundik ya saudara. Kita melihat di sini ya betapa mengerikan saudara ketika kita ini salah melangkah. Gideon salah ya menikah dengan seorang perempuan Kanaan yang dimana Tuhan tuh sudah melarang. Jangan sampai kamu itu beristrikan atau menikah kawin dengan orang Kanaan. Tetapi akhirnya Gideon ya melanggar dan dia mengalami apa yang ya malapetaka yang sudah ditanggungnya. Kemudian akhirnya kita tahu bersama kemarin ya ketika Abimelek mengangkat dirinya, datanglah Yotam anak bungsu Yerubbaal ya tinggal hidup karena ia menyembunyikan diri saudara. Dan kemudian berkumpullah seluruh warga kota itu di Sikem dan seluruh Bet Milo ya mereka pergi menobatkan Abimelek menjadi raja dekat pohon tarbantin di tugu peringatan yang di Sikem. Setelah hal itu dikabarkan kepada Yotam, pergilah ia ke gunung Gerisim dan berdiri di atasnya, lalu berserulah ia dengan suara nyaring kepada mereka, dengarkanlah aku, kamu warga kota Sikem, maka Allah akan mendengarkan kamu juga. Dia memberikan sebuah perumpamaan pohon-pohon. Ya, sekali peristiwa pohon-pohon pergi mengurapi yang akan menjadi raja atas mereka. Kata mereka kepada pohon zaitun, jadilah raja atas kami. Tetapi jawab pohon zaitun itu kepada mereka, masakan aku meninggalkan minyakku yang dipakai untuk menghormati Allah dan manusia dan pergi melayang-layang di atas pohon-pohon. Dan Yotam memberikan sebuah perumpamaan tentang pohon-pohon yang ditawari untuk menjadi raja. Ada pohon zaitun, pohon ara, pohon anggur. Mereka semua berkata, ya kami tidak mau meninggalkan buah kami yang manis, yang baik, lalu pergi melayang-layang. Tetapi ketika ditawarkan kepada semak duri untuk menjadi raja, yang dimaksudkan Yotam semak duri itu adalah Abimelek anak Gideon dari ya gundiknya ini yang mengangkat dirinya sendiri menjadi raja saudara ya atas orang Israel. Dan ya semak duri itu tidak pantas untuk menjadi tempat perteduhan ya, tetapi bangsa Israel ya telah salah saudara dan melakukan sesuatu yang tidak berkenan di mata Tuhan ya. Dan kita lanjut ayat 16 berkata, maka sekarang jika kamu berlaku setia dan tulus ikhlas dengan membuat Abimelek menjadi raja, dan jika kamu berbuat yang baik kepada Yerubbaal dan kepada keturunannya, dan jika kamu membalaskan kepadanya seimbang dengan jasanya. Ayat 17, bukankah ayahku telah berperang membela kamu dan menyambung nyawanya dan
telah melepaskan kamu dari tangan orang Midian. Ya, padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan pembunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya di atas satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja atas warga kota Sikem karena ia saudaramu. Yotam anak bungsu ya Gideon menyerukan, ya, mengapa engkau mengangkat Abimelek yang seorang anak dari Gundik, ya perempuan Kanaan, menjadi raja atas engkau? Ya, dan engkau memberontak, ya tidak disangka saudara, Abimelek yang juga saudara sekandung, saudara sedarah dari ayahnya yaitu Gideon, membunuh semua keluarga saudara-saudaranya, ya 69 orang. Ya, ayat 18, padahal kamu sekarang memberontak terhadap keturunan ayahku dan membunuh anak-anaknya, 70 orang banyaknya di atas batu, ya satu batu, serta membuat Abimelek anak seorang budaknya perempuan menjadi raja. Ayat 19, jadi jika kamu pada hari ini berlaku setia dan tulus ikhlas kepada Yerubbaal, ya dikatakan di sana keturunannya, maka silahkanlah kamu bersuka cita atas Abimelek, dan asalkan ia bersuka cita atas kamu. Tetapi jika tidak demikian, maka biarlah api keluar daripada Abimelek dan memakan habis warga kota Sikem dan juga Bet Milo. Dan biarlah api keluar daripada warga kota Sikem dan juga Bet Milo, ya firman Tuhan berkata di sana saudara, dan memakan habis Abimelek. Kemudian larilah Yotam, ia melarikan diri ke Beer dan tinggal di sana karena ketakutan kepada Abimelek saudaranya itu. Ya, ayat 22, setelah 3 tahun lamanya Abimelek memerintah atas orang Israel, maka Allah membangkitkan semangat jahat, ya di antara Abimelek, dan dikatakan di sana dan ya warga kota di Sikem saudara. Jadi kita melihat di sini ya bagaimana ya ketika seseorang itu terlalu berambisi, ya seperti Abimelek itu sampai membunuh keluarganya, itu sudah tidak benar saudara ya. Dan Yotam menceritakan kisah tentang pohon-pohon itu. Bagaimana jika semak duri diangkat menjadi raja dan itu membawa petaka. Ya, dan Abimelek adalah kebalikan dari apa yang dikehendaki Allah dari seorang hakim. Ya, tetapi sesudah 3 tahun barulah Allah bertindak melawan dia. Karena Abimelek ini tidak memiliki roh takut akan Tuhan. Dia seorang anak gundik dari perempuan Kanaan. Dan ya sudah 3 tahun dia memerintah, barulah Allah bertindak melawan dia. Menggenapi perumpamaan Yotam, waktu 3 tahun itu pasti terasa seperti selama-lamanya bagi Yotam. Ya, mengapa Abimelek tidak dihukum lebih cepat? Karena cara-caranya yang jahat. Ya, orang itu kalau membangun pemerintahan, membangun kedudukan, membangun jabatan, membangun bisnis, membangun apa saja dengan cara yang tidak benar, dengan cara yang tidak berkenan, maka itu akan cepat saudara. Engkau bangun bisnis dengan bohong, engkau bangun bisnis dengan menipu orang, engkau bangun bisnis dengan niat jahat, maka di depan bisa kelihatan berhasil, tetapi pasti Tuhan akan merobohkannya. Engkau membangun hubungan karena atas dasar untung rugi, atau engkau memanfaatkan orang lain, itu juga tidak akan bertahan lama, karena satu saat pasti akan tercium juga. Ya, jadi biarlah kita ini membangun sesuatu itu dengan ya kemurnian, ketulusan dengan apa yang dimau oleh Tuhan saudara ya. Karena kita melihat di sini ya setelah 3 tahun pemerintahan Abimelek baru Tuhan bertindak melawan dia. Dan semua nubuatan Yotam itu digenapi. Waktu 3 tahun itu adalah waktu yang panjang bagi Yotam menyaksikan pemerintahan Abimelek saudara. Dengan cara-caranya yang jahat. Ya, kita tidak sendirian kalau kita hendak heran mengapa kejahatan itu nampak menang. Ya, seringkali kita melihat orang jahat itu kok tidak dihukum ya. Dia malah menang, dia malah bisa melakukan segala sesuatunya. Ya, rasanya kok kita aja yang
mau sungguh-sungguh sulit, tapi ya itulah saudara, seringkali Tuhan membiarkan. Ya, kita tidak boleh ya punya peranggapan seperti itu, karena Tuhan itu Tuhan yang setia dan Dia akan berurusan dengan orang-orang yang tidak setia itu. Ketika orang itu melakukan dosa, pasti akan ada waktunya saudara ya. Dan semua itu tentu bukan waktu kita. Sebenarnya ya merupakan kabar baik bahwa Allah tidak menghukum kita dengan segera, karena kita semua ini berdosa. Tetapi Tuhan itu memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi setiap orang yang mau percaya pada Dia untuk sungguh-sungguh bertobat, hidup di dalam kekudusannya. Supaya apa saudara? Supaya kita ini ya sungguh-sungguh mengalami Tuhan secara pribadi. Supaya kita ini belajar bergantung bukan kepada manusia, tapi kita bergantung hanya kepada Tuhan. Dan hari ini saudara, saya percaya kita semua diberkati Tuhan ya, karena kita melihat bagaimana ya Tuhan itu melakukan segala perkara di hidup kita. Jadi apa yang sudah ya Tuhan kerjakan, Tuhan juga pasti akan menggenapinya. Iya, jadi kelihatannya Tuhan tidak langsung membalas saudara ya. Setelah 3 tahun Abimelek memerintah, barulah Tuhan ya melawan dia. Dan kita lihat ya ayat 23, maka Allah membangkitkan semangat jahat di antara Abimelek dan warga kota Sikem, sehingga warga kota Sikem itu menjadi tidak setia kepada Abimelek. Ya, apa yang dia tabur itu yang dia tuai. Tuhan yang membangkitkan ya semangat yang jahat di hatinya ya orang-orang di kota Sikem, sehingga mereka memberontak terhadap Abimelek. Ya, ayat 24, supaya kekerasan terhadap ke-70 anak Yerubbaal dibalaskan dan darah mereka ditimpakan kepada Abimelek, saudara mereka yang telah membunuh mereka, dan kepada warga kota Sikem yang membantu dia membunuh saudara-saudaranya. Ya, jadi saudara, apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Tuhan membangkitkan ya hati orang kota Sikem untuk mulai membenci ya Abimelek, dan memang ya Tuhan harus membalaskan darah yang tertumpah ya atas 69 anak Gideon yang sudah dibunuh oleh Abimelek. Saudara, tidak ada kejahatan yang tidak ada hukumannya. Karena itu kita belajar malam ini dari kisah Abimelek, bagaimana saudara akhirnya Tuhan membalaskan semuanya. Karena itu mari kita sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan, supaya hidup kita senantiasa berkenan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa buat malam hari ini. Dari firman Tuhan ini kami belajar ada begitu banyak hal yang kami dapat Tuhan, sebab Engkaulah ya Tuhan, Engkaulah juru selamat kami. Ya, kami tahu ya kejahatan tidak akan pernah menang. Bahkan apa yang kami tabur itu akan kami tuai. Jagai langkah kami untuk kami selalu dalam perkenanan Tuhan. Berkati seluruh jemaat Mezbah Doa Tuhan, agar mereka boleh sungguh-sungguh hidup dalam takut akan Tuhan. Yang terikat dibebaskan, yang banyak pergumulan Engkau turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Yang bergumul untuk keuangan, hutang piutang, terjebak dengan hutang online, Tuhan turut bekerja bagi kebaikan kami. Asal kami bertobat, Tuhan pasti memulihkan. Yang ingin pemulihan dalam rumah tangga, keluarga, semua dipulihkan Tuhan. Yang sedang terbaring sakit, mari perkatakan saudara, letakkan tanganmu di bagian yang sakit dan perkatakan, aku percaya dalam nama Yesus ada kesembuhan. Kau memberkati Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, biar terjadi hujan pertobatan. Berkati Bapak Presiden Jokowi, wakilmu, bahkan seluruh Tuhan pejabat-pejabat di negeri ini, kepala-kepala daerah. Ya Tuhan, singkapkan semua yang terselubung. Biarlah Indonesia boleh menjadi negara yang dibenarkan dan memuliakan nama Tuhan. Berkati juga 5 benua yang ada di bangsa-bangsa, yang di dalamnya negara-negara dari mulai Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan berkati terjadi hujan pertobatan Bapa. Karena itu Tuhan, kami mengucap syukur buat malam hari ini. Kami percaya yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau beri kelegaan. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Dari Makassar saya mengucapkan shalom dan Immanuel saudara.